Diskusi mengenai nasib akhirat orang tua Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab, telah menjadi topik kontroversial dan diperdebatkan dalam kalangan ulama. Salah satu argumen yang mendukung pandangan bahwa mereka akan masuk neraka karena tidak memeluk Islam didasarkan pada beberapa poin teologis dan hadis-hadis tertentu. Berikut adalah argumen-argumen yang sering digunakan untuk mendukung pandangan ini. Dalam Islam, keyakinan umum adalah bahwa keselamatan di akhirat sangat bergantung pada iman kepada Allah dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad. Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, atau menyekutukan Allah, atau tanpa beriman tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar. Karena orang tua Nabi Muhammad meninggal sebelum Islam datang, mereka dianggap tidak sempat memeluk Islam, dan meninggal dalam keadaan musyrik, atau tanpa iman yang benar menurut Islam. Terdapat beberapa hadis yang dianggap mendukung pandangan bahwa orang tua Nabi Muhammad akan masuk neraka. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad tentang nasib ayahnya yang telah meninggal. Nabi menjawab, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Hadis ini sering dijadikan dasar oleh mereka yang berargumen, bahwa orang tua Nabi Muhammad akan masuk neraka karena tidak sempat memeluk Islam. Menurut ajaran Islam, semua manusia setelah kedatangan Nabi Muhammad diwajibkan untuk memeluk Islam agar mendapatkan keselamatan di akhirat. Orang-orang yang hidup sebelum kedatangan Islam diharapkan mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada mereka. Jika mereka tidak mengikuti ajaran monoteistik yang benar atau hidup dalam kemusyrikan, maka mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Ini sejalan dengan logika bahwa orang tua Nabi Muhammad, yang meninggal sebelum Islam datang, tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan syahadat dan memeluk Islam, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ampunan Allah. Beberapa ulama berpendapat bahwa keadilan Allah menuntut setiap individu bertanggung jawab atas keyakinan dan perbuatannya. Meski Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah, namun orang tua beliau, seperti semua manusia lainnya, akan diadili berdasarkan keyakinan dan perbuatan mereka semasa hidup. Tanpa adanya iman yang sesuai dengan ajaran Islam atau nabi-nabi terdahulu, mereka akan berada dalam keadaan tidak selamat di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang nasib orang yang tidak beriman seringkali digunakan untuk mendukung pandangan ini. Misalnya, Al-Quran, Surah At-Tabah ayat 113, tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ayat ini menegaskan bahwa bahkan nabi sekalipun tidak dapat memohonkan ampunan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik, menegaskan prinsip bahwa keimanan kepada Allah dan penolakan terhadap kemusyrikan adalah syarat mutlak untuk keselamatan di akhirat. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab termasuk penduduk Mekah, tempat lahir Nabi Muhammad, sebagian besar terlibat dalam praktik penyembahan berhala. Tradisi ini telah mengakar kuat dalam budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Ayah dan ibu Nabi Muhammad, Abdullah dan Aminah, hidup dalam konteks masyarakat ini. Ada indikasi bahwa orang tua Nabi Muhammad juga terlibat dalam praktik penyembahan berhala seperti kebiasaan penduduk Mekah pada masa itu. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad, adalah seorang pemuka suku Quraisy yang sangat dihormati. Meskipun ia dikenal sebagai penjaga Ka'bah, yang mana menunjukkan hubungan kuat dengan tradisi keagamaan setempat, ia dan keluarganya juga terlibat dalam praktik penyembahan berhala, sesuai dengan kebiasaan pada masa itu. Keluarga Abdul Muttalib dikenal memelihara tradisi dan ritual yang melibatkan pemujaan kepada berhala.
Hal ini menjadi bagian dari identitas dan kewajiban sosial mereka sebagai pemimpin suku. Tidak ada bukti langsung dari teks-teks Islam utama yang secara eksplisit menyatakan bahwa Abdullah dan Aminah menyembah berhala. Namun, mengingat bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang hampir sepenuhnya terlibat dalam penyembahan berhala, ada indikasi kuat bahwa mereka juga mengikuti kebiasaan ini. Seperti kebanyakan penduduk Mekah lainnya, sangat mungkin bahwa Abdullah dan Aminah juga terlibat dalam ritual penyembahan berhala, karena hal ini merupakan bagian integral dari kehidupan religius dan sosial pada masa itu. Dari perspektif historis, sangat mungkin bahwa orang tua Nabi Muhammad, seperti kebanyakan penduduk Mekah pada waktu itu, terlibat dalam praktik penyembahan berhala. Namun, karena mereka meninggal sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, mereka tidak sempat mendengar atau mengikuti ajaran monoteistik yang dibawa oleh putra mereka. Argumen bahwa orang tua Nabi Muhammad akan masuk neraka karena tidak memeluk Islam didasarkan pada prinsip dasar teologi Islam, hadis-hadis spesifik, dan logika keadilan ilahi. Meskipun ini adalah pandangan yang kontroversial dan diperdebatkan, argumen ini tetap memiliki dasar yang kuat dalam teks-teks dan ajaran Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini tidak disepakati oleh semua ulama, dan ada juga pendapat lain yang memberikan pandangan berbeda mengenai nasib orang tua Nabi Muhammad di akhirat.